Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu di perantauan. Mbak-mbak yang saat ini kerja di perantauan di Makau, Taiwan maupun di Abu Dhabi, khususnya bagi mbak-mbak yang kerja di Hong Kong, semoga sampean bisa sukses selalu yang perantauan, Mbak. Amin. Moga-moga sampean terhindar dari marah bahaya. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat sampean semuanya. Saya yang selalu mensupport channel iki sejak dulu sampai saat ini. Nah, hari ini yang bakal kita bahas adalah mengenai kasus pembunuhan yang terjadi salah satu PRT asing di Hong Kong. Oke, kita bahas sedikit aja, Mbak. Jadi pelaku iki PRT asal PL yang umurnya 45 tahun bernama Bernie Valencia. Dia memiliki 7 anak dan juga istri di PL. Jadi dia sudah menikah di PL kemudian bekerja di Hong Kong. Iki yang laki-laki sebagai pelaku. Sedangkan yang korban iki juga PRT asal PL, umurnya 37 tahun, bernama Hui Yabang. Iki foto Mbak. Iki fotone korbane. Nah, dia juga memiliki anak dan juga suami di PL. Jadi dua-duanya iki sudah menikah di PL, kemudian memutuskan bekerja ke Hong Kong, Mbak. Jadi iki pelaku sama korban sama-sama bekerja di Hong Kong sebagai PRT. Jadi di Hong Kong kuwi ada job sebagai PRT. Job sebagai PRT kuwi tidak hanya perempuan tapi juga ada laki-laki. Tidak hanya PL tapi orang Indo ini juga bekerja sebagai PRT di Hong Kong. Juga ada wancene. Delok ane kita, Mbak. Ki Ron. Ki. Baci. Nah, kalau lagi jelas nih usah kerdek tendang. Maaf ya Mbak, terganggu soalnya dia lagi main HP tadi. Jadi sebelum terjadinya pembunuhan tahun 2021, pelaku dan juga korban iki menjalin asmara selama 3 tahun. Karena mereka kenalan tahun 2017-2018. Kemudian terjadinya pembunuhan iki tahun 2021. Jadi sekitaran 3 tahun mereka pacaran, Mbak. 3 tahun. Jadi sekitaran 3 tahun mereka pacaran. Nah, sedangkan yang cowok atau si pelaku iki kerja ke Hong Kong pertama kali tahun 2016. Jadi 2016 cowok kerja di Hong Kong, dalam 1 tahun dia kerja, dia mendapatkan pacar sesama PL tadi yang ia kenal di jalan. Jadi pas waktu libur mereka kenalan, akhirnya tuker-tuker nomor telepon, kemudian mereka sepakat untuk menjalin asmara. 4 tahun si cowok kui kerja di Hong Kong atau 4 tahun pelaku kerja di Hong Kong. Jadi 2 kontrak ya. Akhirnya tahun 2020 si cowok iki pulang Mbak ke PL menemui istri dan anaknya. Jadi dia rehat sementara selama 1 tahun. Nah, pasti kalian bingung ya. Jadi cowok iki kerja di Hong Kong pertama kali 2016. Kemudian 2020 finish kontrak, dia pulang ke PL. Jadi dia meninggalkan ceweknya di PL ini sendiri. Selama dia di PL, dia juga menjalin komunikasi dengan pacarnya PL ini yang di Hong Kong. Kemudian 2021 dia kembali lagi bekerja ke Hong Kong, Mbak. Nah, 2021 kondisi Hong Kong kan masih COVID ya. Tapi si cowok iki bisa terbang dan mencari majikan. Nah, ketika dia bekerja di majikan Hong Kong sebagai PRT juga,
Tapi cuman bertahan 1 bulan Mbak, karena dia diinterminate oleh majikannya gara-gara masalah pandemi. Jadi takut nih setelah dia di karantina, kemudian dia mau masuk majikan, tapi dia diinterminate oleh majikannya karena majikannya takut kalau dia membawa COVID-19 ke rumah majikan. Jadi dia akhirnya diputus kontrak oleh majikan. Nah, ketika si pelaku ini diputus kontrak oleh majikan, akhirnya kan dia masih tetap bertahan di Hong Kong karena pada waktu itu dikasih Mbak untuk tetap tinggal di Hong Kong untuk mencari majikan. Kui aturannya dulu. Ketika ada COVID, mbak-mbak semuanya ini diperbolehkan nunggu visa majikan baru di Hong Kong. Sama seperti si pelaku kui menunggu visa majikan terbaru di Hong Kong. Nah, dia menunggu di building milik kekasihnya atau si korban tadi yang bernama Queen Abang, Mbak. Nah, flatnya atau kos-kosan si korban yaitu di daerah Wan Chai, tepatnya flat Stone Nulah Land. Ini Mbak, ini sampean yang gede pasar Wan Chai pasti sampean tahu iki tempatnya di mana. Jadi disinilah terjadinya pembunuhan. Nah, setelah si korban iki menghidupi keseharian pacarnya atau pelaku, kemudian terjadilah tragedi itu Mbak, sekitaran tanggal 22 Desember 2021. Jadi menjelang Christmas kejadian itu Mbak. Karena tanggal 22 sebelum malam kejadian, pelaku sama korban iki pesta untuk merayakan Christmas bersama teman-temannya sesama PL. Jadi di situ banyak laki-laki, perempuan, termasuk pelaku dan korban, ini berkumpul untuk merayakan Christmas dengan cara yuk makan-makan, termasuk juga meminum minuman keras. Jadi mereka mabuk-mabukan Mbak. Nah, kenapa kok bisa terjadinya kasus pembunuhan ini? Pada malam pesta Christmas bersama teman-teman sesama PA termasuk pelaku dan korban, pada saat itu si korban iki cemburu Mbak, cemburu terhadap si pelaku karena si pelaku iki menawarkan rokok pada perempuan lain yang menikmati pesta Christmas di salah satu temennya mereka. Jadi cowok iki, kamu mau rokok elektrik ini enggak? Nah, ketika menawarkan itu, si korban iki melihat Mbak, akhirnya dia cemburu, di pesta mereka berantem. Nah, kemudian sampai terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban tadi karena cemburu buta. Nah, ketika dipukul itulah mereka akhirnya diem-dieman Mbak. Dan kui diem-dieman sampai malam. Alhasil karena suasana sudah tidak kondusif lagi atau pestanya kui tidak segembira awal, teman-temannya ki ngomong Mbak sama si pelaku, kamu pulang aja, selesaikan masalahmu sama pacarmu itu ke kos-kosanmu. Jadi sekitaran jam 8:45 malam, iki pelaku pulang Mbak ke kos-kosan yang berada di Wan Chai itu. Nah, ketika dia pulang ke kos-kosan, dia nggak pamit Mbak sama korban atau pacarnya ini. Tidak melihat keberadaan pacarnya atau si pelaku. Jadi dia iki menanyakan ke teman-temannya, kamu lihat Valencia nggak? Oh, Valencia pulang ke kos-kosanmu. Alhasil yo cewek ikut pulang Mbak waktu itu. Nah, ketika si cowoknya iki di rumah, si ceweknya pulang, kemudian si ceweknya ki bilang, kenapa kamu pulang ke kos-kosan nggak pamit? Akhirnya mereka berantem hebat. Akhirnya di situ terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh si pelaku
Jadi pelaku ini melakukan pemukulan di kepala ini Mbak. Gini, dan kui melakukan berulang-ulang kali Mbak, sehingga si korban iki akhirnya pingsan. Dan kemudian karena di situ terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh si korban, akhirnya badan si korban itu dipegang dengan kuat. Tapi satunya lagi ini Mbak, ini. Jadi itu kenapa pas polisi tim medis menemukan tubuh si korban, iki lukanya di sini dan juga sekujur tubuh. Tapi awal si pelaku iki tahu nih kalau pacarnya atau korban sudah tidak berdaya, sudah tidak gerak, tapi membiarkan Mbak, membiarkan si korban itu tergeletak di situ. Dan si pelaku itu membiarkan sampai beberapa jam. Jadi sehari sampai 2 hari tidak digubris keadaannya. Walaupun si pelaku itu sudah tidak bisa minum, sudah tidak bisa makan, dan sudah tidak bisa bergerak, dibiarkan saja. Tapi akhirnya si pelaku iki ngomong sama temennya dalam satu pesta itu kalau dia sedang berantem hebat sama si korban di flatnya ini. Alhasil temennya kita tanya, terus dia di mana? Dia sedang tergeletak. Akhirnya kui atas rujukan teman-temannya dia iki melaporkan kasus ini ke tim medis. Tim medis datang di tempat kejadian, iki melihat si korban iki sudah tergeletak dalam keadaan nggak bisa bergerak Mbak. Jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapain, udah pingsan. Karena di situ ada kecurigaan adanya penganiayaan tanggal 24 Nah, barulah tim medis iki lapor ke polisi. Akhirnya teman-temannya dia iki juga diinterogasi, termasuk si pelaku diinterogasi. Nah, sedangkan si pelaku itu ngomong kalau pacarnya dia terjatuh di toilet. Jadi itu kenapa dia iki kepalanya terbentur oleh papan di toilet atau benda-benda tumpul di toilet, dan juga memar di seluruh tubuhnya. Tapi Mbak, polisi waktu iki tetap tidak percaya dengan kasus ini. Akhirnya dia menginterogasi teman-temannya si Valencia atau teman-temannya si pelaku ini. Nah, di situ mereka ngomong kalau sebelum kejadian mereka berantem hebat ketika pesta Christmas. Jadi dalam keadaan mabuk mereka berantem di situ. Kemudian mereka tidak tahu selanjutnya. Tapi intinya teman-temannya membela Valencia karena yang diwawancara, yang diinterogasi temannya Valencia. Valencia orangnya baik, orangnya lemah lembut. Sedangkan yang perempuan orangnya cemburuan, suka marahan, seperti itu Mbak. Namanya juga temen, jadi pastikan kan membela temennya Mbak ya. Nggak mau temennya masuk penjara terlalu lama. Akhirnya polisi sudah mengantongi beberapa bukti. Tim medis ahli bedah saraf iki benar-benar angkat tangan Mbak dengan kasus ini. Tapi mereka tetap berusaha nih untuk menyembuhkan si korban walaupun memang kemungkinan tidak sembuh. Ya Mbak, jalan satu-satunya si korban iki harus dioperasi Mbak bagian kepalanya. Jadi dioperasi tanggal 24 Mbak. Nah, dari tanggal 24 dioperasi karena luka serius di bagian kepala. Ini kan memar Mbak, udah tahu, pokoknya rusak banget. Dioperasi 24, dari 24 sampai dengan 2 Januari, iki korban tidak sadarkan diri Mbak, walaupun dioperasi dan setelah dioperasi. Jadi selama 10 hari tetap tidak bangun, tidak berdiri, tidak makan. Intinya pingsan Mbak. Kemudian tanggal 2 Januari sekitaran jam 7:52 pagi baru dinyatakan meninggal dunia karena terlalu rusak
di bagian kepala tadi. Nggak hanya terlalu banyak digebukin, aku kui setelah menggebuki bagian kepala, kui mendiamkan sampai beberapa jam, sehari lebih Mbak. Jadi karena didiamkan tanpa adanya perawatan, tanpa ditelepon tim medis, ya kui akhirnya makin parah di bagian otak si korban. Jadi dua penyebab itulah yang menyebabkan si korban iki meninggal dunia. Dan ketika awal diinterogasi melaporkan kejadian, iki si korban iki ngomong kalau pacarnya dia kuwi terjatuh di toilet tadi kan. Dan akhirnya iki semuanya bukti dipersidangkan. Barulah kemarin jasa ini memutuskan kalau si pelaku atau pacar dari korban ini dipenjara seumur hidup. Nah, itu kasus yang lagi geger-gegernya kemarin Mbak. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Hati-hati ketika kawan-kawan ini memiliki hubungan semarah apapun Anda dengan pasangan Anda, jangan sampai Anda melakukan kekerasan apalagi sampai membunuh pacar Anda di negara orang. Sekali lagi, tolong jaga diri kawan-kawan semuanya. Tolong jaga martabat bangsa kita, tolong juga jaga nama baik PRT asal Indo. Jangan sampai Anda terlalu emosi. Kalau seandainya Anda iki disakiti oleh pasangan Anda, entah itu sipit atau sesama orang Indo, tolong untuk calm down. Jangan terburu-buru untuk marah, jangan juga menghakimi, dan tolong jaga sikap Anda. Karena kalau sampean wis emosi nggak terkontrol, akhirnya nanti berantem hebat. Yang namanya laki-laki, ini marahnya juga nggak kekontrol, akhirnya melakukan hal kasar terhadap sampean. Jadi tolong untuk mbak-mbak semuanya nih ya, hati-hati di perantauan. Itu aja informasinya. Semoga dengan penjelasan ini menambah wawasan sampean, pengetahuan sampean tentang apa yang terjadi kemarin. Mungkin mbak-mbak juga udah membaca berita ini di beberapa platform. Tapi semoga dengan pembahasan kasus ini mbak-mbak paham bagaimana alurnya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.